di sini ya, karena ini PPT 15 ini 70% pemain baru. Terlihat dari wajah-wajah ada Tio Pakusadewo, ada Cosimbara, ini sahabat baik saya sejak saya berteater dulu, sama-sama jalan kaki di lapangan banteng. Dari timnya. Rambutnya dulu segini nih Pak, rambutnya segini rambutnya dulu nih. Nah, sekarang segini rambutnya dulu. Sudah mulai rontok satu-satu. Ya ini ada Pak Jarwo. Pak Jarwo. Boleh silakan untuk maju ke depan. Para pemain pencari Tuhan yang senior ya Pak ini 1-5. Anak udah perawan kayaknya Pak. Ada Irma, ini yang lama-lama. Ada Irma yang lama-lama selaku istri dari Bapak Jalal. Ayu Betari. Ayu Betari silakan maju. Betari Ayu. Betari Ayu. Udin Asrul. Bang Udin silakan maju. Bang Asrul. Ini pemain lama cuma segini ya. Luar biasa ini pemain Ya, lama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari sekitar 20-an pemain di PPT 15. Nah sekarang yang baru saya juga panggil ya, baru hadir di PPT 15, Cok Simbara. Baik, ada Om Cok Simbara. Dan yang paling tua dulu. Paling tua. Yang paling tua ya. Kopi Nol Pak. Jadi wajahnya fresh. Kemudian ada Tio Pakusadewo. Ya, silakan. Ini salah satu aktor Indonesia. Abang Balak, ya ini Om Cok sebagai tempat netral. Yang saya kagumi juga. Ya. Ini baru keluar dari penjara. Persis seperti tokohnya. Tapi Masya Allah, saya kagum karena beliau berubah jauh sekali dari sebelumnya. Ya. Kemudian yang ketiga ada Opi Kumis. Bang Opi Kumis. Woi Bang Bang Opi, Opi. lagi masak air kayaknya. Oh, gimana saya? Ini Opi ini dari mulai dulu awal main film sama saya Pak. Ya sudah lama sekali. Dia dari mulai Mat Angin dulu film sinetron saya pertama Mat Angin. Setelah wakil dan sebagainya. Kemudian Pak Thohir. Pak Thohir. Nah, yang tua-tua. Pak Thohir. Ini dari Jogja nih. Sengaja datang dari Jogja. Beliau keliling. Ini seniman betul. Kadang-kadang 2 hari di Jogja, 3 hari di keliling di Semarang segala macam. Agaknya nomaden. Betul ya Pak ya? Ini dia nih Pak. Bang Opi, masak air Bang tadi Bang, dulu kan mandi. Saya juga ini apa nanti. Saya juga nggak perlu lihat KTP-nya Pak Thohir nih. Jangan-jangan nggak ada KTP-nya kan pindah-pindah. Ini 1, 2, 3, 4. Satu lagi di siapa nih? Arswendi. Nah, ini teman saya di KJ, kakak kelas saya, tua juga. Dan satu lagi pemain senior, Yurike. Ini ya, dari Madarti. Ya, aku libas kau. Ya, catering. Ini yang senior. Kemudian yang muda-muda ada Dinda Kirana. Ini jadi Hari, anaknya Bang Galak, Galaksi benar. Kemudian ada juga Salama, Paramita. Silakan. Dan juga ada Habib, Lafiki, Nicholas. Dan ada lagi pemain cilik kita, Liverpool, di Masana. Satu lagi, ada 2 lagi nih, Ridwan Gani. Mana Ridwan? Wah, ini Ridwan Gani. Ini anaknya Pak Netral, anaknya Cok Simbara. Satu lagi Dea. Nah, ini juga anaknya Cok Simbara ceritanya. Kalau Bulan dan Matahari anaknya Pak Galak, Tio Pakusadewo. Ya, ini anaknya Pak Netral. Ini saya dipanggil juga nggak? Ya ada satu lagi tokoh yang sangat nyebelin di sini. Ini yaitu Ozol, jadi tokoh Ujang nih. Ini supirnya Pak Jalal. Udah semua ya? Hampir semua ya? Udah ya? Yang
penting-penting ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 pas 20 hanya 6 yang lama ya 6 kan itu 6 ya dari 20. Jadi kenapa kita menghadirkan pemain baru? Karena temanya baru tentang pesantren lansia, bukan panti jompo. Karena biasanya panti jompo saya terinspirasi dari seorang kiai sahabat saya almarhum di Sukabumi, di Cijuruk, kiai almarhum. Ya, Masya Allah. Memang sedang dibangun pesantren lansia di sana juga. Itu beliau meninggal. Saya bilang kenapa? Saya itu banyak sekali sekarang ini orang-orang tua yang tidak terawat. Ada orang-orang tua dirawat di rumah anaknya, tapi hanya diberikan segala fasilitas untuk membantu kesehatan fisiknya, tapi nggak pernah disiapkan tentang sehat rohaninya untuk siap-siap menghadap Allah menjemput husnul khotimah dan masuk surga. Ini menjadi keresahan beliau waktu itu. Saya waktu jadi wagub, saya pengen ada satu contoh bagaimana pesantren lansia. Jadi orang tua di sana hanya untuk ibadah saja. Boleh keluar masuk kapan saja, boleh dijenguk oleh keluarga kapan saja, boleh bayar, boleh tidak. Tapi bagaimana upaya kita mempersiapkan para orang tua siapa saja, baik yang miskin maupun yang kaya, tidak ada masalah, yang ingin menjemput husnul khotimah. Belum sempat berdiri, beliau sudah meninggal, sedang menuju ke moksha. Diteruskan oleh anaknya sekarang. Nah ini terinspirasi. Kalau dengan tokoh-tokoh baru ini salah satu tokoh-tokoh tua ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini Pak Netral, jadi sekalian ya informasi buat Pak Netral ini orang kaya tokohnya, tapi anaknya itu Sony dan Lara hanya ribut bagaimana memperebutkan hartanya. Tragis. Dia pengen baik, cuma nggak tahu bagaimana cara baiknya. Dia orang baik. Pak Jalal bikin pesantren lansia, jadi pengen masuk ke sana. Datang lagi, nah ini sahabat saya dari penjara, sahabat dari kecil, seperguruan silat, dan dia nggak pernah menang kalau berantem sama saya, selalu imbang. Lawannya Bang Galak, lawannya Bang Jack di dalam cerita ini cuma Bang Galak, karena cuma dia yang bisa berani ngelawan. Karena tahu dia nggak bakal kalah. Tapi kalau sekarang berantem udah tua, bukan imbang yang terjadi, mati dua-dua. Ya. Dan dia punya problem di perebutan dari dua anaknya, Bulan dan Matahari, untuk merawat dia keluar dari penjara. Kenapa? Karena sudah tinggal 20 tahun sejak dia kecil, 2 tahun dan 1 tahun. Istrinya 2. Istrinya 2 dan termasuk Tio juga 2. Dan persis pada saat dia keluar penjara dijemput oleh anaknya. Persis sekali. Terus story. Kayak nyambung peristiwa itu. Bapak ini. Siapa dia mau tinggal dengan bulan ataukah dengan matahari? Kita belum tahu endingnya gimana. Saya juga lagi bingung. Tapi yang jelas dalam kehidupan bulan dan matahari bukan cuma hadir ayahnya Bang Galak, tapi juga hadir Habib, seorang ustadz muda, asistennya Ustadz Suki ceritanya, yang ditugaskan untuk membimbing para santri lansia di pesantren lansia. Mungkin terjadi cinta segitiga, bulan, matahari, dan Habib. Mungkin. Ya. Segi 3 atau segi 4 saya nggak tahu. Karena tiba-tiba nanti si Sony juga pengen kan? Sony juga pengen. Dia pura-pura baik. Yang penting harta bapaknya jatuh ke dia. Lara juga demikian. Pura-pura baik. Ingin membangun rumah panti asuhan yatim piatu. Rencananya supaya bapaknya senang, supaya bapak melihat dia sudah baik, supaya bapak yang menyerahkan hartanya kepada mereka. Agak kompleks sedikit ya persoalannya. Muncul lagi si Alif, main bola dulu kan, ya kan,
Bagaimana dari anak jalanan, dari orok nggak pernah ngeliat orang tuanya, hidup di jalanan, liar. Nah, dia santri istimewa di pesantren Mansyah karena dia bocah. Bagaimana proses orang bocah yang liar menjadi orang yang punya adab dan beragama dengan baik. Problem utamanya adalah membangunkan para santri tua ini untuk sholat tahajud jam 3 pagi. Ya, banyak yang nggak bangun. Nasib ini orang tua yang dari kecil nggak pernah punya duit banyak. Begitu udah tua, pada saat mempersiapkan diri ke akhirat, dapat warisan dari anaknya yang satu-satunya yang tidak kawin dan mati. Anak lakinya mati, satu belum kawin, dapat warisan. Sehingga hidupnya sekarang terganggu oleh harta warisan. Bagaimana mencabut harta dari hatinya untuk mengisi hatinya dengan Allah. Ini jadi masalah. Atau akhir pengemis dia, pengemis. Pertanyaan dulu aja, apa yang bisa kamu ajarkan sama aku? Bisa ajarin ngemis nggak? Oh bisa. Habis bilang, saya kalau mau ngemis tuh, waduh berjam-jam dari pagi sampai siang sampai tengah malam. Wah kalau gitu boleh. Mengemis, ya saya mengemis, memohon pertolongan Allah setiap saat. Luar biasa. Makanya dia mau belajar. Ini satu lagi nih, mantan orang kaya. Mantan orang kaya jatuh miskin semiskin-miskinnya. Gitu. Jadi cita-citanya bagaimana supaya bisa jadi kaya lagi. Mimpi pun dia pengen mimpi jadi orang kaya. Mimpinya. Ya. Jadi orang-orang yang selalu ditarik oleh dunia terus-menerus di masa tuanya. Terus kapan menyiapkan diri untuk ketemu Allah? Ini problem kita. Maka ada dialog tadi, jangan-jangan bangsa ini nggak berkah. Karena banyak orang tua yang tidak disiapkan oleh keluarga dan anak-anaknya untuk menjemput husnul khotimah. Bahkan di sebuah alam transdental saya bicara, ada orang tua yang tersiksa di alam akhirat. Alasan karena anaknya. Kenapa? Karena anaknya menyuruh saya tinggal di rumahnya. Bagus dong. Mereka berbakti. Enggak. Justru karena itu gua masuk neraka. Karena anak gua hanya mencukupi kebutuhan fisik gua dengan duniawi. Enggak pernah dia ingatkan tentang kehidupan rohani gua. Jadi hati-hati jadi anak. Merawat orang tua kita wajib. Secara fisik wajib. Tapi juga bagaimana menyiapkan rohani mereka agar siap bertemu dengan Sang Khalik. Ini kayak orang benar saya kan. Kayak orang benar. Ya, tapi ini jadi PR kita, Mas. Itu bisa reminding. Ya, bisa. Saya kemarin punya orang mertua sudah 90 tahun umur. Sekarang sudah mulai sholat pun sudah mulai lupa, bacaannya sudah mulai lupa, tapi pengen sholat. Selalu dia ingatkan kita malah, tapi bacanya sudah lupa karena sudah mulai ingatan sudah mulai pikun kan. Jadi dibacakan sholat, dia melakukan gerakan sambil duduk untuk selalu ingat pada Allah. Ya betul loh, saya kalau kita nggak bisa sholat, melakukan berdiri, rukuk, segala macam boleh sambil duduk kan, bahkan boleh sambil berbaring, bahkan boleh dengan hanya mengejapkan mata kita itu sholat. Dengar? Begitu ya Ustaz? Ya. Jadi nggak ada halangan itu. Agak benar menjangan. Benar banget. Jadi seperti itu. Ingat ini sholat. Jangan bila kali sholat. Nah problemnya itu di sini. Mereka dari orok Islam, tapi belum mau sholat. Apalagi satu nih galak, marah sama Allah. Marah sama Allah.
apa? Allah kasih gue menderita begini. Lo jangan suruh gue sholat, gue tambah marah sama Allah kalau sholat. Bagaimana mengubah itu? Nasib sama. Gue kesel sama Allah. Sekarang gue baru tua, gue kasih duit. Kalau nggak dari muda. Kalau dari muda kan gue bisa kawin 4 kali tuh. Betul. Jangan ngomong gitu loh, ntar marah Allah. Ntar diambil lagi duit lo. Emang Allah miskin? Miskin amat Allah ngambil duit gue lagi, kasih diambil lagi. Ada logika manusia yang di luar dari koridor keimanan. Dan ini banyak dialektika itu. Sekarang ini banyak sekali dialektika itu. Sosmed banyak sekali. Ya. Nah kayak gitu lah kurang lebih.